Kita semua kenal wajah ini, simbol kebebasan, pahlawan Amerika yang menyatukan bangsa. Tapi tahukah kalian, pria di balik tatapan mata yang dalam ini adalah salah satu presiden paling hancur secara mental dalam sejarah? Bagaimana jika kukatakan sebelum memimpin negara dia bahkan tidak bisa memimpin bisnisnya sendiri? Dan bagaimana jika kukatakan dia kalah dalam pemilu, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 8 kali? Selamat datang kembali di dunia fakta. Lupakan citra presiden. Mari kita bicara tentang Abraham Lincoln, sang gagal. Dia lahir dalam kemiskinan ekstrim di Pondok Kayu. Pendidikannya total hanya 18 bulan. Dia belajar sendiri. Di usia 20-an, dia mencoba berbisnis dengan membuka toko kelontong. Hasilnya, bangkrut total. Dia terlilit utang begitu besar yang butuh 17 tahun untuk melunasinya. Dia gagal sebagai pebisnis, lalu dia beralih ke politik. Dan disinilah daftar kegagalannya menjadi legenda. Dia mencalonkan diri untuk legislatif negara bagian dan kalah. Dia mencalonkan diri untuk Kongres dan kalah. Dia mencalonkan diri untuk Senat dan kalah. Dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan kalah. Dia mencalonkan diri untuk Senat lagi dan kalah. Selama 20 tahun hidupnya adalah kegagalan politik beruntun. Tapi kegagalan terbesar Lincoln bukanlah di politik, tapi di dalam jiwanya. Dia menderita depresi berat atau yang saat itu disebut melankolia. Ini bukan sekadar sedih. Dia pernah jatuh cinta pada seorang wanita bernama Anne Rutledge. Saat Anne meninggal tiba-tiba, Lincoln hancur berkeping-keping. Teman-temannya harus menyembunyikan semua benda tajam, pisau, silet, dan pistol, karena takut Lincoln akan bunuh diri. Di atas semua itu, dia dihina tanpa henti. Lawan politik dan media mengejek penampilannya. Mereka memanggilnya gorila, babon, dan si muka jelek. Mereka bilang dia terlalu tinggi, terlalu kurus, dan terlalu aneh untuk menjadi pemimpin. Gagal bisnis 8 kali kalah pemilu, patah hati, dan depresi berat. Bagi kebanyakan orang ini adalah akhir, tapi tidak bagi Lincoln. Setelah 2 dekade penuh penolakan, hinaan, dan kegelapan mental, pria yang sama, pria yang bangkrut dan depresi ini, memutuskan untuk mencalonkan diri. Bukan lagi untuk kursi senat, tapi untuk jabatan tertinggi di negara itu, presiden. Dan di tahun 1890, pria yang kalah 8 kali ini, akhirnya menang. Dia pernah berkata, "Saya berjalan lambat, tapi saya tidak pernah berjalan mundur." Apa yang membuatnya berhasil? Bukan keberuntungan, justru kegagalan itulah yang menempanya. Depresinya memberinya empati luar biasa terhadap penderitaan orang lain. Kegagalan bisnisnya mengajarinya arti utang dan tanggung jawab. Dan 8 kekalahan pemilunya mengajarinya ketekunan yang tak terbayangkan. Fakta hari ini, jalan menuju Gunung Rushmore seringkali dibangun di atas tumpukan kegagalan. Kegagalanmu tidak mendefinisikan siapa kamu, tapi apa yang kamu lakukan.